Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di podcast kali ini saya akan membahas mengenai jurusan yang telah saya jalani selama 2 semester. Tapi sebelum itu, saya akan memberi perkenalan singkat mengenai diri saya. Jadi, nama saya Hajra. Saat ini saya sedang berkuliah di salah satu universitas negeri yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya lulus di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, tepatnya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, itu sedikit perkenalan dari saya. Mungkin beberapa dari kalian masih ada yang belum tahu tentang prodi yang telah saya jalani ini. Dan mungkin beberapa dari kalian juga ada yang bertanya, apa sih itu jurusan komunikasi dan penyiaran Islam? Kayak gimana sih jurusan itu? Apa saja coba yang dipelajari di jurusan itu? Terus, nanti kalau udah lulus, prospek kerjanya gimana? Apa saja? Sebenarnya, itu pertanyaan aku waktu pertama kali tahu aku lulus di jurusan ini. Oh iya, sedikit mengenang masa lalu. Jadi, dulu aku tuh gak pernah kepikiran buat kuliah di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Apalagi jurusan komunikasi. Malah aku gak tahu sama sekali tentang jurusan dan kampus ini. Karena memang kampus ini pertama kali dikenalin di SMA aku pas angkatan aku juga. Jadi, kakak-kakak kelas kami yang udah lulus duluan gak tahu kalau ada kampus ini. Tapi ada sih beberapa dari kakak-kakak kelas aku yang kuliah di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Yaitu karena mereka memang mencari dan mengejar kampus-kampus Islam. Waktu udah diumumin sama kepala sekolah, pas SMA teman-temanku tuh langsung pada daftar semua. Malah aku nggak ada niatan buat daftar, tapi didaftarin sama teman aku. Ditanyain, kamu mau ambil jurusan apa? Ya, aku sebutin jurusannya, tapi nggak ada. Jadi temanku sembarangan pilih jurusan deh. Alhasil aku lolos dong, dengan prodi yang dipilihin temen aku itu, komunikasi dan penyiaran Islam. Tadinya sih temen aku milihinnya, dia milihin jurusan ilmu komunikasi. Karena ini lewat jalur SPAN, jadi kayaknya kalau jalur SPAN itu kan Islam semua ya. Jadi dia milihnya yang penting ada komunikasinya lah, dia bilangnya gitu ke aku. Jadi ya udah, lulusnya di sini komunikasi dan penyiaran Islam. Terus aku udah daftar SNMPTN juga. Tapi sayang aku nggak lolos karena memang aku nggak ada niatan kuliah di kampus Islam. Jadi aku pergi lagi daftar SBMPTN. Nah, ini yang lucu nih. Pas udah dekat waktu tes, aku tuh sakit 2 hari nggak bisa ngapa-ngapain. Dan waktu itu juga lagi bulan puasa, jadinya mama aku nelpon, dia nanya, gimana? Gimana kamu nanti tes kan? Gimana keadaannya? Udah enakan? Kalau memang nggak bisa nggak usah dipaksa. Dan lagi pula kamu kan udah lolos di UIN, ambil itu aja, nggak apa-apa. Nah dari situ aku mikir. Terus aku ambil deh prodi komunikasi dan penyiaran Islam ini di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah itu sedikit kisah aku. Oke baik, kita lanjut. Kalau dengar jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, pasti kalian mikir gini nih, ke arah yang Islami banget kan? Nah memang sih, banyak pelajaran agama di prodi ini. Secara kampusnya kan juga Islam. Tapi menurut aku di sini hebatnya, kalian yang mau dan niat ngambil jurusan ini, selamat, kalian nggak salah pilih. Kenapa? Ya karena gini, di jurusan ini kalian tuh bukan aja belajar tentang Islam, ya kalian juga akan belajar tentang komunikasi dan juga tentang penyiaran. Contohnya seperti mata kuliah broadcasting. Di mata kuliah ini, kalian akan dapat banyak banget pelajaran yang nggak semua orang bisa dapetin. Seperti, kalian bakal dikenalin dengan radio, cara menjadi penyiar radio, cara ngebuat video, ngebuat podcast. Pokoknya banyak banget. Apalagi, zaman sekarang kan banyak banget anak muda yang lagi panas-panasnya di sosial media. Macam YouTubers itu kan. Nah, kalian juga bisa jadi kayak YouTubers itu dengan kuliah ngambil jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Karena kalian bakal diberi tugas dan tugas itu di-share ke sosial media. Kalau aku sih sukanya share ke YouTube, soalnya lebih mudah buat aku. Jadi,
Otomatis kalian pasti akan punya channel sendiri. Yang dulunya nggak punya, sekarang karena harus ngumpul tugas, jadi punya, ya kan? Ada juga mata kuliah jurnalistik. Di sini, nanti kalian akan diarahkan untuk menjadi seorang wartawan handal, praktisi media ataupun analisis media massa. Di semester 2 ini, aku udah dapat mata kuliah jurnalistik siaran TV. Dan di sini kita juga udah diajarin cara meliput berita dan menjadi presenter berita. Seru kan? Hanya sayang sekali saat ini lagi ada social distancing gara-gara corona. Padahal kan bagus banget kalau di jurusan ini padahal kan bagus banget kalau di mata kuliah ini kita bisa tatap muka. Barangkali dosennya ngajak praktek ngeliput bareng-bareng. Ngarep banget ya aku. Nah, sekarang aku akan ngejawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang dulu sempat juga jadi pertanyaan aku sendiri. Oke, yang pertama, apa sih jurusan komunikasi dan penyiaran Islam itu? Kayak gimana sih jurusan itu? Terus, apa saja yang dipelajari? Nah, jurusan komunikasi penyiaran Islam adalah jurusan komunikasi di perguruan tinggi Islam, seperti Universitas Islam Negeri, Institut Agama Islam Negeri, atau Sekolah Tinggi Agama Islam. Pada dasarnya, KPI adalah jurusan ilmu komunikasi. Namun, karena ada di kampus Islam, namanya ditambah penyiaran Islam, sehingga menjadi komunikasi penyiaran Islam, atau biasa disingkat KPI. Di jurusan ini, mahasiswa-mahasiswinya dibekali ilmu dan keterampilan berkomunikasi untuk kepentingan syiar Islam atau dakwah. Penyiaran Islam artinya penyebarluasan pesan-pesan keislaman. Jika di Inggris kan, penyiaran Islam ini menjadi Islamic broadcasting, yang bermakna menyiarkan Islam di radio, televisi, dan film, serta internet atau lembaga penyiaran Islami lainnya. Di jurusan ini, kalian akan ketemu mata kuliah filsafat dakwah, sosiologi dakwah, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu komunikasi, psikologi, broadcasting, jurnalistik, bahasa Arab dan Inggris, dan masih banyak lagi. Kalau broadcasting dan jurnalistik udah aku jelasin sedikit ya tadi. Pertanyaan selanjutnya, prospek kerja setelah lulus nanti. Prospek kerjanya tuh banyak banget ya. Kalian bisa jadi wartawan atau reporter, penulis, editor, fotografer, public speaker, presenter, kameraman, scriptwriter, sines. Bahkan kalau kalian mau jadi ustazah dan ustaz pun bisa. Jadi gimana, menarik bukan? Kuliah dengan jurusan komunikasi dan penyiaran Islam? Ya udah, cukup sekian pembahasan sekitar jurusan aku kali ini. Semoga bisa jadi bermanfaat dan jadi pemahaman baru buat kalian yang ngedengerin podcast aku kali ini. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.